Halo, assalamualaikum semuanya. Sekarang saya lagi bersama Miss Amel, rekan kerja saya di SMP Islam Al Azhar Kairo Palembang. Selamat sore, Miss Amel. Ya, selamat sore. Ya, Miss maaf Kiki. ganggu waktunya ya. Boleh. Saya ingin bertanya nih mengenai eksplorasi konsep nilai-nilai kebajikan ya. Salah satunya di sini mengenai dilematik nih. Kita sebagai guru pasti tentu mengalami yang namanya dilematis ya, Miss Amel ya. Ya, Kita kali ini memiliki kasus berapa nih? Studi kasus 2 ya. Iya, tadi Miss Kiki menunjukkan kasus 2 tentang Pak Dodi. Pak Dodi yang sedang galau ya. Iya. Dilema. Dilema karena kepala sekolahnya juga ini memberikan putusan bahwa beliau harus keluar dari sekolah ya. Ya, Penilaian kinerja beliau. Akhirnya beliau mendapatkan panggilan kerja yang kedua kalinya. Itu pun kepala sekolahnya yang diminta untuk rekomendasi. Sekarang saya pengen bertanya nih mengenai kasus tersebut. Yang pertama nih, kira-kira nih Miss Amel, kalau seandainya Miss Amel sebagai kepala sekolahnya ya mengalami posisi sebagai kepala sekolah, keputusan seperti apa yang akan diambil oleh Miss Amel selaku kepala sekolah dalam menangani kasus ini? Seandainya jadi kepala sekolah, silakan Miss Amel boleh jawab. Iya. Iya. Singkat saja ya Miss Kiki ya. Iya boleh. Jadi seandainya saya menjadi seorang kepala sekolah, Iya. posisinya saya yang menjadi seorang kepala sekolah yang sudah memberhentikan Pak Dodi demi kebaikan sekolah. Namun pada saat ini dimintai rekomendasi karena sebagai kepala sekolah sebelumnya, maka tentu tidak mudah ya Miss ya, apalagi ini adalah suatu dilema. Namun keputusan yang akan diambil kurang lebih adalah seperti ini. Jadi kita selaku kepala sekolah tetap memberikan rekomendasi yang baik akan kinerja Pak Dodi. Yang terkait itu tadi ya ada 3 yang harus direkomendasikan, emosinya, pengendalian emosi, pengelolaan waktu. Nah itu kita berikan penilaian yang baik, mengingat Pak Dodi memiliki kondisi anak yang masih kecil-kecil, kemudian anaknya masih 3. Nah di situ kita mempertimbangkan perlu peduli ya dengan kondisi Pak Dodi tersebut. Oke. Ya, namun mengingat sebenarnya kan beliau ini Pak Dodi ini kurang sebenarnya ya. Jadi kita memberikan penilaian itu untuk kepedulian pada Pak Dodi. Nah, follow up-nya atau kedepannya sama Pak Dodi ini masih perlu diberikan arahan, diberikan kesempatan, kepercayaan lagi, gitu ya. Kesempatan kedua. Namun juga perlu dikomunikasikan sama Pak Dodinya, bahwasannya beliau perlu berubah agar bisa mengambil pelajaran dari yang sebelumnya. Oke, deh sip Miss Amel. Ya. Lalu bagaimana tanggapan Miss Amel nih keputusan yang dibuat oleh rekan kerja, misalnya seandainya ini menanggapi kira-kira gimana nih? Kalau seandainya ada yang berbuat demikian, misalnya salah satu rekan kerja yang berbuat demikian, dibuat keputusan yang dibuat oleh rekan kerja Anda, maksudnya setuju nggak kalau seandainya ada kepala sekolah yang berbuat demikian kayak seandainya di sekolah kita dan gitu ya itu yang melakukan seperti kasus di sini ya? Iya. Kebijakannya setuju ya? Setuju. Tetap setuju ya. Jadi setuju ya. Apapun alasannya setuju. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Miss Amel. Lanjut aja Miss Amel. Kira-kira prinsip mana Miss Amel? Tadi sudah kita pelajarin ya, ada 3 prinsip tuh. Berbasis apa jadi di antara ketiga itu? Kasus ini berarti berpikir berbasis kepedulian. Kan masih mempertimbangkan kepedulian kita tentang kondisi Pak Dodi tadi. Walaupun kita idealis tapi kita tetap ada kepedulian sosial ya. Tidak bisa terhadap sesama ya. Iya, tidak bisa dikesampingkan ya, tetap kepedulian itu. Oke, deh sip. Lanjut, berbedakah pengambilan keputusan rekan Anda dengan Anda sendiri? Maksudnya kalau Miss Amel seandainya di posisi itu apakah berbeda atau sama aja, maksudnya melakukan hal yang sama? Sebenarnya ini hubungannya sama yang nomor 2 tadi Miss ya? Iya benar. Iya, sebenarnya kan kalau kita mengetahui latar belakang Pak Dodi tadi, anaknya ada ya, kita kan
banyak pertimbangan juga Miss ya. Nah mungkin itu tadi kita memberikan dulu kesempatan lagi kepada beliau berupa teguran dulu misalnya kan, diberi lagi kesempatan misalnya dalam jangka waktu tertentu agar apakah ada perubahan. Istilahnya dikasih inilah ya, bimbingan dulu ya, bimbingan, iya arahan, apakah memang ada perubahan karena memang beberapa orang perlu diingatkan betul dan diberikan kesempatan lagi. Oke, good. Jelaskan pandangan Anda bila mana pendapat Anda dan rekan kerja Anda berbeda, seandainya berbeda. Apakah Anda berbeda prinsip dalam pengambilan keputusan tadi? Seandainya terdapat perbedaan, tadi perbedaannya pada saat pengambilan keputusan kali ya. Mungkin Miss Amir tidak langsung cut ya, tapi memberikan kesempatan dulu ya. Sebenarnya kesamaannya itu sama-sama sebenarnya setuju bahwasannya memang seseorang jikalau memang ini kan cukup membahayakan ya bagi sekolah Miss ya kalau misalnya dipertahankan terus, tidak berubah juga tapi dipertahankan terus, ini kan menyangkut kualitas sekolah, menyangkut kasihan juga anak-anak dan ya. Tapi di sini keputusannya tadi ya sebenarnya keputusan akhirnya bahwasannya tidak langsung diberhentikan tapi diberikan kesempatan lagi tadi ya, karena siapa kita tahu nanti mengalami perubahan ya? Siapa tahu dengan peringatan tadi mengalami perubahan. Oke, lanjut yang terakhir nih Miss Amel. Mengapa Miss Amel berpendapat seperti itu? Apakah ada faktor-faktor yang menentukan pendapat Miss Amel nih? Maksudnya ada hal-hal yang membuat Miss Amel berpikir demikian? Faktornya yang paling utama itu kepedulian tadi. Kepedulian itu didasari rasa peduli ya? Didasari rasa peduli. Betul sekali. Memang kita harus tetap berpikir secara rasional, tetap. Kalau kita baca tadi kan sebenarnya Pak Dodi ini memiliki kelebihan ya, selain beliau tuh mungkin telah mengumpulkan tugas atau kinerjanya mungkin suka. Iya, banyak juga kelebihan lainnya. Beliau ada kelebihan nih, beliau memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, itu bisa kita jadikan pertimbangan ya? Iya, betul. Jadi dengan kompeten yang seperti itu, karena tidak banyak guru yang kompetennya mudah ya, bagus, kemudian semangat belajarnya. Nah, sementara Pak Dodi sudah memiliki hal tersebut. Hanya saja memang ada nilai kekurangannya pada 3 hal tadi. Nah, itulah sebabnya kita perlu memberikan kesempatan, peringatan dulu, arahan, kemudian dalam jangka waktu tertentu apakah Pak Dodi ini bisa memperbaiki kekurangannya pada 3 aspek tadi. Oke, luar biasa jawabannya. Amel luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu nih. Terima kasih Miss Amel ya. Tetap semangat berpuasa. Insya Allah nanti kita bentar lagi buka ya. Insya Allah. Demikianlah bincang santuy kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum semuanya. Selamat berpuasa.